Halo, Assalamualaikum. Nama saya Agung Himawan. Saya mahasiswa YIN Syekh Nurjati, Cirebon. Tadris Biologi semester 5. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan mengenai biologi reproduksi. Selamat menyaksikan. Mari kita jawab pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apa sajakah hormon yang berperan pada sistem reproduksi laki-laki? Yang kedua, bagaimana proses spermatogenesis? Yang ketiga, bagaimana cara menjaga kualitas sperma? Yang keempat, bagaimana alur pengeluaran semen? Yang kelima, apa sajakah gangguan pada sistem reproduksi pria? Oke, berikutnya yaitu hormon apa yang berperan pada sistem reproduksi laki-laki. Di sini yang pertama ada hormon testosteron. Nah, fungsi hormon testosteron pada pria antara lain yaitu mengendalikan gairah seksual, produksi sperma, kepadatan tulang, dan juga massa otot. Sehingga hormon ini mampu mempengaruhi perubahan fisik dan emosional pria secara signifikan. Yang kedua, ada hormon estrogen. Hormon ini berfungsi untuk mengontrol kesehatan sperma. Yang ketiga ada FSH atau Follicle Stimulating Hormone. Hormon ini diproduksi di kelenjar pituitari, yaitu kelenjar di otak yang berukuran sebesar kacang polong. Yang keempat ada luteinizing hormone. Hormon ini diproduksi di kelenjar pituitari dan memiliki korelasi dengan hormon FSH. Saat hormon ini dilepaskan ke dalam darah, maka akan terjadi produksi dan pelepasan hormon testosteron sebagai hormon utama pada pria. Selanjutnya ada hormon luteinasi atau ICSH. Nah, disebut sebagai hormon pemicu produksi testosteron. Sel interstitial testis sekaligus akan menstimulasi sel Leydig ketika prosesnya berlangsung. Terakhir ada hormon inhibin. Hormon ini diproduksi di sel Sertoli dalam testis. Hormon kesehatan sekaligus menjaga kematangan sperma pria. Selanjutnya ada bagaimana proses spermatogenesis. Spermatogenesis adalah proses gametogenesis pada pria dengan cara pembelahan meiosis dan mitosis. Spermatogenesis berlangsung di dalam testis atau buah zakar dengan prosesnya sebagai berikut. Yang pertama, spermatogenesis bermula dari sel induk primordial atau spermatogonium yang bersifat diploid. Kemudian yang kedua, spermatogonium akan mengalami pembelahan secara mitosis sehingga menghasilkan spermatosit primer dan bersifat diploid. Selanjutnya yang ketiga ada spermatosit primer akan membelah reduksi yaitu meiosis menghasilkan spermatosit sekunder yang bersifat haploid. Dan yang terakhir, spermatosit sekunder yang bersifat haploid ini akan membelah secara meiosis hingga menghasilkan spermatid. Nah, spermatid merupakan calon spermatozoa yang belum memiliki ekor. Spermatid akan berkembang menjadi spermatozoa berekoran di dalam epididymis. Lalu, bagaimana cara menjaga kualitas sperma? Berikut adalah cara untuk menjaga kualitas sperma. Di antaranya yang pertama yaitu menjaga berat badan agar tetap ideal, mencegah infeksi menular seksual, atur tingkat stres Anda, dan usahakan tetap bergerak dan berolahraga. Untuk pria diusahakan tidak merokok dan batasi konsumsi alkohol. Bagi para pemabuk, ya ini mesti dihindari karena minum-minuman beralkohol dapat menurunkan kualitas sperma pada pria.
Selanjutnya, hindari penggunaan pelumas saat berhubungan intim, serta informasikan kepada dokter mengenai obat yang dikonsumsi. Dalam hal ini bisa kita katakan dengan konsultasi kepada pihak yang lebih memahami. Yaitu selanjutnya ada hindari toksin. Salah satunya yaitu dengan menciptakan lingkungan yang sehat. Dan yang terakhir, jaga suhu tubuh agar tidak kepanasan, karena suhu tubuh yang tinggi dapat mempengaruhi kualitas sperma pada pria. Selanjutnya, bagaimana alur pengeluaran semen? Oke, langsung saja. Sperma diproduksi di dalam testis, lebih tepatnya di dalam saluran tubulus seminiferus. Setelah selesai diproduksi, maka sperma akan ditampung sementara di epididymis yang berupa saluran berlekuk-lekuk di luar testis. Nah, sperma ini akan mengalami masa pematangan di dalam epididymis. Setelah matang, sperma akan dialirkan menuju saluran panjang, yaitu vas deferens. Vas deferens akan mengalirkan sperma menuju vesika seminalis. Nah, di dalam vesika seminalis ini, sperma akan disimpan dan ditampung serta akan diberi nutrisi yang dihasilkan oleh vesika seminalis ini berupa cairan semen. Setelah vesika seminalis penuh, maka sperma beserta cairan semen akan dikeluarkan melalui ductus ejaculatoris yang akan membuat pengeluaran sperma menjadi sebuah luncuran yang lebih kuat. Jos. Yang terakhir, ada gangguan pada sistem reproduksi pria. Yang pertama ada hernia inguinal, ada hidrokel, balanitis, dan kanker testis, serta yang lainnya. Oke, terima kasih. Saya Himawan mohon pamit undur diri.